Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada malam hari ini kami diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian kami. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Hanawati Eskom selaku dosen pengaku di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dan yang saya banggakan pula teman-teman kelas beserta teman satu kelompok saya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas penerapan WordPress sebagai sistem informasi akuntansi sederhana dalam pengelolaan siklus arus kas kepada PT Jagad Pramudita Aksata. Sebelumnya perusahaan ini bergerak di bidang e-commerce, menjual iPhone, iPod, dan mobile dan peralatan kafe. Kita juga menjual di beberapa e-commerce seperti Shopee, Tokped, atau Tokopedia, dan melalui online seperti Instagram dan by WhatsApp juga bisa. Latar belakang dari perusahaan tersebut yaitu perkembangan teknologi informasi mendorong perusahaan untuk menerapkan sistem informasi dalam kegiatan operasional. Sistem informasi akuntansi berperan penting dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan secara akurat. Salah satu bagian penting dalam sistem informasi akuntansi adalah mengelola siklus arus kas. Pengelolaan arus kas yang baik dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan operasional perusahaan. Pemanfaatan sistem berbasis web menjadi salah satu solusi dalam mendukung pencatatan arus kas. Permasalahan penelitian. Di sini ada proses apa itu diteliti dan dianalisis. Di dalam proses ini bisa adalah mengkaji alur pencatatan arus kas masuk dan arus kas keluar menggunakan WordPress, juga menganalisis bentuk integrasi WordPress dalam mendukung pencatatan transaksi e-commerce, mengidentifikasi proses input, pengolahan, dan pelaporan arus kas yang berjalan, membandingkan proses yang berjalan dan konsep sistem informasi akuntansi arus kas. Ada result. Apa yang ditemukan? Yaitu ada WordPress berfungsi sebagai sia dasar, integrasi belum optimal, pencatatan masih manual, laporan masih terbatas. Proses sistem berjalan. Sistem pencatatan arus kas di PT Jagad Pramudita Aksata menggunakan WordPress berbasis web. Yang kedua, ada sistem digunakan untuk mencatat arus kas masuk dan arus kas keluar. Pencatatan yang dilakukan oleh bagian terkait melalui dashboard WordPress. Juga ada transaksi bersumber dari aktivitas penjualan e-commerce dan pengeluaran opsional perusahaan. Di sini ada organisasi PT Jagad. Yang pertama ada direkturnya yaitu Iwantara. Lalu ada sales dan tech support yaitu ada Abdul Aziz, marketing dan service yaitu Eka, ada operating, ada tax, finance and accounting. Di operating dia ada warehouse sama packing. Di sales and tax dia ada staffnya ada 3. Lalu untuk warehouse dia ada staffnya lagi ada 2, dan packing dia staffnya ada 3. Di sini saya akan jelaskan untuk use case diagramnya dari alur kinerja operasional si PT Jagad ini. Dari PPIC dan marketingnya ada login, lihat dashboard, terus input permintaan pembelian, input pesanan pembelian, terus input stok, analisis, pasar penjualan, sama analis order, dan input sales delivery. Dari analisis permintaan ini nanti diverifikasi faktur pembeliannya oleh accounting. Terus dari ada pemeriksaan kelengkapan barang juga
dari warehousing-nya ini nanti menyiapkan dan mengepak, lalu membuatkan faktur penjualannya dan menyerahkan ke jasa kirim. Nah, kalau di accounting-nya ini ada verifikasi faktur pembelian, proses pembayaran kas dan bank, membuat faktur penjualan dan penerimaan kas penjualan yang melihat laporan arus kas. Dan untuk extend-nya ini ada menu cetak, yaitu kalau untuk dokumen PO sama bukti pembayaran. Di sini ada activity diagram yang dilakukan oleh PPIC marketing. Ini seperti kayak arus penjualan pembelian, arus kas keluaran atau pembelian. Di sini ada dari PPIC-nya ini login dulu, terus langsung ke sistemnya menampilkan validasi akun. Dia mensajikan laporan, terus dari PPIC-nya lagi ke akses laporan data, buat draft PO, terus catat draft PO, terus hitung estimasi biaya, verifikasi estimasi biaya, submit PO, ubah status PO, perbarui status PO, dan monitor status PO, lalu monitor status pengiriman, lanjut ke pembaruan status PO, kirim notifikasi, terima notifikasi stok masuk, verifikasi stok akhir, dan sajikan laporan stok dari increment. Lanjut di sini ada gudang, proses keluar masuknya besi barangnya ini. Di warehousing-nya ini login dashboard-nya juga, lalu dari sistem muncul validasi kredensial dan load akses menu. Lalu ada penerimaan fisik barang impor, dari sistemnya akses detail PO, terus dari warehousing-nya input good receipt, lalu muncul ubah status PO menjadi receipt, lalu otomatis update stok. Nah, di sini ada akses order siap kirim, maka dia akan menampilkan daftar order, lalu ke generate shipping label, lalu warehousing-nya ini cetak dokumen pengiriman, ambil barang packing dan diserahkan ke kurir. Lalu input resiko pengiriman, dan sistemnya ini akan muncul ubah status order pelanggan menjadi complete, lalu logout dan selesai. Yang selanjutnya di sini ada kas masuk pada penjualan. Pada accounting dia harus login dulu ke dashboard admin, lalu sistem menampilkan validasi kredensial dan load akses menu. Lalu accounting mengakses dan review PO masuk, lalu sistem menampilkan tampilan PO status. Lalu kalau ini dia langsung accounting verifikasi anggaran dan otorisasi. Kalau anggaran cukup, nanti dia langsung input data pembayaran. Jika anggaran tidak cukup, nanti sepatutnya dia pending atau approve. Terus accounting setelah input data pembayaran, nanti sistem menampilkan catatan transaksi kas keluar dan debit akun hutang, lalu catat biaya impor, lalu accounting input biaya impor final, terus akses data kas masuk penjualan, lalu sistem menampilkan sajikan transaksi kas masuk, lalu balik lagi ke accounting, akses menu laporan keuangan, nanti sistem menampilkan load model akuntansi. Terus accounting pilih jenis laporan, sistem menampilkan filter dan kumpulkan data, lalu mereview draft laporan arus kas, sistem menampilkan sajikan preview laporan, accounting pilih opsi unduh laporan, nanti sistem menampilkan general file laporan arus kas, terus simpan atau bagikan. Di sini ada kas masuk pada penjualan reseller. Di sini ada sales, reseller, warehouse, dan FAT. Di sini sales melakukan penawaran, lalu reseller pesanan pembelian, warehouse cek stok orderan, lalu balik lagi ke sales. Di sini ada pesanan penjualan, lalu dia membuat bukti tagihan, reseller pembayaran, terus warehouse dia proses packing, lalu pengiriman kepada pihak, FAT-nya proses sales delivery order, lalu memproses dan menerbitkan invoice, lalu balik lagi ke reseller, ada dokumen invoice. Di sini yang pertama ada arus kas masuk. Arus kas masuk ini dia berasal dari transaksi penjualan melalui platform e-commerce, dana diterima melalui payment gateway dan proses settlement, data penerimaan kas dicatat ke dalam sistem workplace, lalu informasi yang dicatat meliputi tanggal, jumlah kas diterima, dan sumber transaksi. Yang kedua ada arus kas keluar. Arus kas keluar ini berasal dari pengeluaran operasional perusahaan, meliputi pembelian barang, biaya operasional, dan pengeluaran lainnya.
Setiap transaksi pengeluaran dicatat ke dalam WordPress berdasarkan bukti pembayaran tersebut. Lalu data digunakan sebagai dasar laporan arus kas keluar. Di sini ada beberapa permasalahan sistem yang berjalan ya. Salah satunya sistem pencatatan arus kas menggunakan WordPress sudah berjalan dan terintegrasi. Namun integrasi sistem belum sepenuhnya otomatis. Proses pencatatannya masih memerlukan input dan verifikasi manual. Rekonsiliasi data arus kas membutuhkan waktu dan metode tambahan, dan laporan yang dihasilkan masih terbatas untuk kebutuhan analisis manajemen. Lalu di sini ada analisis kelemahan. Yang pertama itu ada efisiensi rendah. Proses yang berjalan saat ini masih kurang efisien. Yang kedua ada risiko human error, itu potensinya disebabkan sama manusia. Yang ketiga ada kontrol internal terbatas, yaitu pengawasan atau pengendalian internal terhadap sistem masih lemah. Selanjutnya ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya, WordPress berfungsi sebagai pencatatan arus kas. Terus ada dokumentasi dan otorisasi belum maksimal. Sistem sudah terintegrasi, integrasi belum optimal, masih terdapat proses manual, dan laporan belum maksimal. Dan ada sarannya. Yang pertama itu jangka pendeknya seperti perbaikan SOP atau standar operasional prosedur, validasi data dan optimasi sistem. Yang kedua ada jangka pendek. Yang pertama itu penerapan sistem akuntansi terintegrasi dan otomatis. Di sini ada company profile, produk sama financial statement. Di sini ada penjelasannya apa saja produk-produk yang kita jual, seperti ada headset, peralatan-peralatan pembuatan kopi. Untuk di sini ada lokasi, jam, dan kontaknya. Untuk lokasi profilnya dia di sini terjaga. Dia ada penjelasannya. Terus di sini kita ada link untuk pemesanannya. Yang pertama ada Shopee, TikTok, dan web. Kita bisa langsung klik aja ya. Untuk Shopee-nya kita ada ini. Dan TikTok sama webnya juga ada. Untuk produknya yang pertama ini kayak produk buatan Shopee. Lalu sama earphone. Jadi sini earphone. Lalu sama laporan keuangannya di sini. Bisa langsung download juga. Di sini ada tampilan supportnya dari segi sistem penerapan sistem informasi aplikasi arus kas berbasis WordPress pada PT Jaga Pramodita. Selanjutnya di sini ada peralatan mata, abstrak, Ada berisinya. Ada beberapa daftar simbol, singkatan dan akronim, ada daftar gambar, daftar lampiran juga. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan, itu ada umum, maksud dan tujuan, maksud dari penelitian dan tujuan dari penelitian. Terus ada metode penelitian juga. Dari di sini ada penjabaran dan jenis penelitian, lokasi dan objek penelitian. Lalu teknik pengumpulan data yang kita ambil metode SLDC, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Terus ada ruang lingkup, ada sistematika penulisan juga. Dan bab 2-nya masuk ada landasan teori. Di sini juga ada siklus akuntansi, siklus arus kas, lalu pengertian-pengertiannya. Di sini ada laporan arus kas. Di sini ada beberapa keterangan, ada aktivitas operasinya, operasionalnya apa aja, bebannya apa aja, lalu menghasilkan berapa labanya. Terus yang terakhir sini ada menjelaskan tentang perangkat keras.
perangkat lunak, jaringan dan infrastruktur pendukungnya. Terus permasalahan pokok kelemahan sistem arus kas yang berbasis WordPress ini. Terus lanjut, di sini ada kelemahannya juga. Selain ada kelebihan, dia ada kelemahannya juga. Terus keterbatasan laporan. Ini untuk tampilan dari beberapa dokumen pendukungnya, daftar pustaka, indeks, dan glosariumnya. Sekian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Briania Putri Setiawan dari kelompok 7 ingin bertanya, sebelum menggunakan berbasis web itu menggunakan apa dalam menjalankan yang online itu? Terus habis itu kalau menurut kalian lebih enak menggunakan berbasis web atau sebelumnya? Mau langsung Ya, dijawab? langsung aja Bu. Ya, boleh silakan. Terima kasih untuk saudari Indri di sini. Indri. Iya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Indri. Jadi sebenarnya tuh sebelumnya kita pakai Accurate, cuman kan karena kayak lebih tampilannya itu lebih enak pakai WordPress ya. Tapi kalau untuk sistemnya sebenarnya lebih enakan si Accurate ini karena dia minim human error sih. Gitu. Kalau WordPress itu istilahnya kayak masih manual walaupun sudah komputerisasi. Cuman kalau untuk tampilan aja sebenarnya enakan si WordPress ini. Ya, gimana Mbak? Berarti dalam segi keamanan mendingan Accurate. Iya betul. Iya. Sebenarnya. Gimana Mbak? Oke, cukup. Terima kasih. Oke, tepuk tangan lagi dong. Oke, boleh ditutup Mas Mbak untuk presentasinya, luar biasa ya. Nanti ada revisi, boleh ketemu saya lagi ya. Iya. Oke. Terima kasih untuk semuanya dan terima kasih untuk Ibu atas waktunya. Mohon maaf jika ada kurang-kurang dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang makalah kami yang bertemakan penerapan sistem informasi akuntansi arus kas berbasis web menggunakan WordPress pada PT Jagat Pramurita Aksata yang disusun oleh Ayuni Lansari, Hendy Devita, Sofi Siti Sofia, Zahro Zakiatul Widya, Viani. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Bina Sarana Informatika yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di lingkungan kampus ini. Dan yang kedua, Bapak atau Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika atas segala kebijakan dan dukungan akademis yang diberikan. Dan yang ketiga, Bapak atau Ibu Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika yang telah memberikan arahan dan bantuan selama masa studi hingga penyusunan laporan ini. Dan yang keempat, Ibu Hernawati M.Com selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu memberikan ilmu serta kesabaran dalam membimbing penulis hingga laporan tugas akhir ini selesai. Dan yang terakhir, pimpinan beserta seluruh staf PT Jagat Pramurita Aksata atas izin, dukungan, dan bantuan data yang diberikan selama penulis melakukan penelitian. Di sini ada halaman yaitu daftar isi yang nanti di mana saya akan jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya ada daftar simbol. Yang pertama ada singkatan dan akronim. Yang kedua ada simbol diagram Unified Modeling Language atau UML. Ada simbol umum dari use case-nya itu. Terus ada daftar gambar juga, daftar lampiran yang nanti saya akan jelaskan. Di bab 1 pendolon ini, saya sedikit jelaskan profil PT Jagat Pramuritanya ini, yaitu adalah perusahaan retail e-commerce dengan volume transaksi harian yang tinggi, sehingga membutuhkan sistem informasi akuntansi yang mumpuni, yaitu sebelumnya perusahaan telah menggunakan perangkat lunak Accurate untuk mendukung operasional keuangan. Namun saat ini beralih menggunakan WordPress dengan berbagai plugin pendukung sebagai basis pencatatan arus kas.
Meskipun WordPress menawarkan fleksibilitas, penggunaannya menimbulkan tantangan baru berupa kurangnya optimasi dan tingginya intensitas input manual jika dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Kondisi ini mendorong perlunya evaluasi mendalam untuk menganalisis efektivitas perpindahan sistem tersebut, serta mencari solusi integritas yang ideal guna mengoptimalkan manajemen arus kas perusahaan di masa mendatang. Dan selanjutnya ada maksud dan tujuan, yaitu maksud penelitian yang kami sampaikan di sini untuk memahami dan menggambarkan bagaimana penggunaan WordPress diterapkan dalam pencatatan. Dan tujuan dari penelitian yaitu menganalisis proses pencatatan arus kas menggunakan WordPress, mengidentifikasi efektivitas dan kendala yang muncul dari pengguna WordPress. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan prosedural atau usulan pengembangan sistem informasi akuntansi ini. Metode yang kita pakai di sini ada SDLC, yaitu kalau menurut Agustama Armada et al., SDLC itu salah satu proses yang digunakan oleh analisis sistem buat pembangunan ataupun meningkatkan sesuatu sistem informasi. Lalu ada pengumpulan datanya. Di sini kita pakai jenis penelitian, lokasi dan objek penelitian, yaitu di PT Jagarnya itu. Dan yang ketiga, teknik pengumpulan data. Di sini ada beberapa, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan di ruang lingkup, penelitian ini dibatasi oleh lokasi dan objek penelitiannya, fokus sistem, batasan proses, dan batasan teknis. Ada sistematika penulisan, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 pembahasan, bab 4 penutup. Di bab 2 landasan teori ini, ada konsep dasar sistem. Ya, yang pertama, pengertian informasi. Kalau menurut Limba, informasi adalah hasil pengolahan dari data dan fakta yang berhubungan, yang diolah sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan penggunanya, serta yang dapat membantu penggunaan dalam pengambilan keputusan. Dan yang kedua, ada pengertian sistem informasi, yang dapat diartikan sebagai pengumpulan komponen yang bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung koordinasi, kontrol, analisis, dan pengambilan keputusan di suatu organisasi. Ada peralatan pendukung juga yang kita gunakan. Yang pertama ada UML, dan diagram-diagram UML seperti use case diagram, activity diagram. Dan pada bagian 3 ada sistem informasi akuntansi. Definisi SIA ini, sistem informasi akuntansi, merupakan bagian dari sistem informasi organisasi yang bertugas mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan melaporkan informasi akuntansi untuk digunakan oleh pihak internal maupun eksternal. Fungsinya ini yaitu mengumpulkan data transaksi, memproses transaksi, menyediakan laporan, mendukung pengendalian internal. Komponen ini ada beberapa, yaitu ada sumber daya manusia, prosedur, teknologi, basis data, infrastruktur jaringan, tracking pengiriman. Dan yang keempat ada siklus akuntansi dan siklus arus kas. Pengertian siklus akuntansi ini sudah umum ya, yaitu ada rangkaian langkah yang dilakukan perusahaan untuk mengidentifikasi, mencatat, mengolah, dan menyajikan data keuangan. Dan ada siklus arus kas. Siklus arus kas masuk, yaitu menerima dari pelanggan, menerima dari e-commerce, dan arus kas keluar, yaitu membayar pembelian, biaya operasional, pembayaran gaji. Dan di bagian 5 ada WordPress, pengertian WordPress dan CMS. Menurut Halim et al., WordPress dipilih sebagai platform pengembangan karena kemudahan dalam pengolahan konten tanpa memerlukan keterampilan pemrograman yang tinggi, serta fleksibilitasnya dalam pengembangan sistem informasi yang responsif dan adaptif. Apa lagi? Kelebihan dan alasan kenapa kami memilih WordPress. Yang pertama yaitu aksesibilitas berbasis web. Memungkinkan pencatatan dapat dilakukan dari mana saja asalkan terhubung ke internet. Dan yang kedua, fleksibilitas atau plugin. Dapat dimodifikasi menggunakan plugin pihak ketiga untuk fitur-fitur yang menyerupai pembukuan sederhana seperti input kas, masuk atau keluar, atau pembuatan invoice dasar. Dan yang ketiga, biaya operasional rendah sebagai open source dan CMS yang sudah dikenal, biaya implementasi dan penggunaannya relatif lebih rendah dibandingkan perangkat lunak akuntansi khusus yang berbayar. Namun ada keterbatasan,
yaitu kurang optimasi. Sebagian besar pencatatan, validasi, dan rekonsiliasi masih memerlukan input manual yang tinggi dari pengguna. Dan yang kedua, tidak terintegrasi penuh, yaitu sulit untuk mencapai integrasi real-time yang mulus dengan platform e-commerce atau sistem inventory lainnya tanpa pengembangan khusus yang mahal. Dan yang ketiga, pengendalian internal lemah. Plugin akuntansi di WordPress umumnya tidak memiliki pengendalian internal dan validasi data sekuat perangkat lunak akuntansi khusus, yang meningkatkan risiko human error atau fraud. Dan yang keenam, mekanisme pembayaran online dan rekonsiliasi kas. Di sini ada pengertian pembayaran atau payment gateway. Menurut Franklin, payment gateway memberikan keuntungan lebih kepada customer yang bergantung kepada internet untuk membeli produk-produk yang diinginkan, sehingga memerlukan transaksi uang secara online. Lalu di bagian 7 ada WordPress. WordPress ini merupakan sebuah software yang bisa digunakan untuk membuat website, baik web, pribadi, situs portal, berita, atau bahkan toko online sekalipun. Di tahun 2003, Matt Mullenweg menemukan WordPress karena kebutuhannya akan sebuah software publishing online. WordPress dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman atau PHP dan basis data MySQL yang merupakan perangkat lunak open source. Dari fitur utama WordPress ini ada open source, gratis, ada tema, ada plugin, ada SEO friendly, ada manajemen konten, manajemen pengguna, dan keamanan. Jadi tergantung WordPress yang ingin yang berbayar atau ada yang gratis juga. Lalu ada kelebihan WordPress itu mudah digunakan, baik oleh pemula maupun pengguna berpengalaman, bersifat open source dan gratis, menyediakan banyak pilihan tema dan plugin, fleksibel untuk berbagai jenis website, ramah mesin pencari atau SEO friendly, memiliki sistem manajemen konten yang baik, didukung oleh komunitas pengguna dan pengembang yang besar. UML ini memiliki arti, yaitu bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk menggambarkan desain sistem. Jenis-jenis dari diagram UML ini ada use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram. Fungsinya ini memvisualisasikan proses sistem, memberikan gambaran logis alur kerja, dan menjadi dasar analisis sistem berjalan dan sistem usulan. Lanjut di bab 3 pembahasan. Pada bab ini berfokus pada analisis sistem yang berjalan di PT Jaga Pramudia Aksata. Secara umum, perusahaan ini menjalankan bisnis retail e-commerce yang sangat bergantung pada efisiensi sistem berbasis web, yaitu WordPress, untuk mengelola data transaksi dalam volume besar dan kompleks. Analisis ini dilakukan untuk membandingkan praktik akuntansi yang berjalan dengan teori yang telah dibahas di bab 2. Di sini ada sejarah perusahaan yang sebelumnya saya sudah jelaskan, dan ada struktur organisasi. Sebelumnya saya sudah jelaskan di PowerPoint atau di presentasi. Dan di sini ada proses bisnis sistem berjalannya, prosedur arus kas. Di sini sedikit saya jelaskan. Prosesnya adalah penjualan terjadi, pencairan dana, pengumpulan bukti settlement, input data ke WordPress, pencetakan laporan dasar, yang nanti saya akan jelaskan. Lalu ada prosedur arus kas keluar. Arus kas keluar itu seperti permintaan pembayaran kas, pengumpulan bukti pengeluaran, input data ke WordPress, dan verifikasi. Untuk kelemahan prosedural utama dari WordPress ini itu minimnya otomatisasi. Tidak ada integrasi otomatis antara dashboard e-commerce dengan plugin WordPress, sehingga meningkatkan risiko human error dan membutuhkan waktu rekonsiliasi yang lama. Dan yang kedua, keterbatasan pelaporan. Laporan yang dihasilkan oleh plugin WordPress seringkali bersifat ringkasan dan tidak memenuhi standar pelaporan akuntansi lengkap. Di sini ada sistem berjalan, yaitu use case diagram yang sebelumnya sudah kami jelaskan. Ada activity diagram, warehousing, kas masuk pada penjualan online, kas masuk pada penjualan reseller, dan tampilan arus kas dari referensi Accurate. Di sini kalau pakai Accurate, saya jelaskan sedikit. Jadi di accounting ini kita login dulu, nanti sistem akan menampilkan dashboard,
lalu ke menu, pilih opsi daftar laporan, keuangan, arus kas langsung. Dan ini untuk bentuk dokumen masukannya, dokumen masukan ini ya, pembelian, yaitu PIB. Di sini ada juga invoice masukan fee e-commerce, dan di sini ada pembelian perlengkapan kantor invoice-nya. Di sini ada dokumen keluaran, biasa untuk reseller atau offline. Dan di sini ada laporan arus kas. Lalu ada di bagian 5, spesifikasi sistem komputer di bab 3 tadi. Yaitu ada server hosting, komputer klien, dan jaringan. Dari server hosting ini server web yang menyimpan instalisasi WordPress perusahaan. Komputer klien gunanya komputer desktop atau laptop yang digunakan oleh operator atau staf keuangan untuk melakukan input data harian. Jaringan internet berkecepatan tinggi yang mendukung akses online ke dashboard WordPress. Dan perangkat lunak atau software yang kami gunakan yaitu platform utamanya CMS, WordPress beserta versi spesifikasinya yang merupakan sistem tempat pencatatan transaksi dilakukan, plugin akuntansi, modul-modul tambahan yang dipasang di WordPress yang berfungsi untuk menerima input transaksi, kas masuk atau keluar, mengkategorikannya, dan menghasilkan laporan dasar. Sistem pendukung, itu ada web, browser, seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox, untuk mengakses interface WordPress. Database MySQL atau MariaDB yang digunakan WordPress untuk menyimpan seluruh data transaksi perusahaan. Dan perangkat keras yang kami gunakan ada laptop. Di sini ada spesifikasinya, lalu ada monitor internal, ada spesifikasinya juga, dan jaringan dan infrastruktur pendukung. Permasalahan pokok pada kelemahan sistem arus kas berbasis WordPress. Ada yang pertama ada ketergantungan tinggi pada input manual. Untuk masalahnya tidak ada integrasi otomatis antara data penjualan e-commerce dan dashboard pencatatan WordPress. Dampaknya yaitu staf keuangan harus melakukan pencatatan data transaksi secara manual berulang kali. Ini meningkatkan risiko kesalahan manusia atau human error dan membutuhkan waktu kerja yang jauh lebih lama, terutama saat volume transaksi sedang tinggi. Dan yang kedua, kompleksitas rekonsiliasi kas, yaitu menerima kas dari e-commerce atau melalui payment gateway. Sudah terpotong biaya layanan fee, sistem WordPress tidak secara otomatis memecah data tersebut menjadi pendapatan kotor dan biaya platform. Jadi di sini nggak ada pemecahan, nggak ada rinciannya. Jadi dampaknya itu diperlukan perhitungan manual tambahan di luar sistem untuk memecah nominal kas yang masuk, sehingga proses rekonsiliasi catatan kas WordPress dengan rekening bank menjadi rumit dan rentan kesalahan pencatatan beban. Dan yang ketiga ada kelemahan kontrol internal dan validasi data. Masalah pada plugin akuntansi di WordPress tidak dirancang dengan standar pengendalian internal pada akuntansi yang ketat. Seperti fungsi jurnal berpasangan atau debit kreditnya itu tidak otomatis dan validasi saldo yang kuat. Dampaknya akhirnya integrasi data terancam, sulit untuk melacak jejak audit dan memverifikasi keakuratan saldo kas yang berdampak langsung pada keandalan laporan keuangan. Lalu ada keterbatasan laporan untuk pengambilan keputusan. Di sini ada output. Laporan yang dihasilkan oleh sistem WordPress bersifat sangat sederhana, seperti ringkasan kas masuk keluar, dan tidak menyediakan laporan keuangan komprehensif. Yang berdampak, manajemen tidak dapat memperoleh informasi yang memadai, seperti laporan laba rugi yang akurat atau neraca, untuk keperluan analisis kesehatan finansial perusahaan dan pengambilan keputusan strategis. Pemecahan masalah. Berdasarkan permasalahan pokok yang ditemukan dalam siklus arus kas berbasis WordPress, seperti keterbatasan integrasi, kontrol internal, dan pelaporan. Pemecahan masalah yang diusulkan berfokus pada dua pendekatan, jangka pendek dan jangka panjang. Usulan jangka pendek. Ada standarisasi input data, pemanfaatan fitur teks, backup data berkala. Dan usulan jangka panjang ada implementasi sistem informasi akuntansi terintegrasi, mengganti WordPress dengan perangkat lunak akuntansi khusus. Contohnya seperti Accurate, Zahir, dan lain-lainnya. Terus otomatisasi integrasi. Di sini ada tujuannya menghilangkan input manual untuk transaksi penjualan dan diubah secara gratis, mencatat pendapatan kotor, beban komisi, dan kas bersih. Sistem baru harus mampu menyediakan audit trial yang lengkap
otorisasi pengguna yang berlapis atau sesuai jabatan, dan validasi data yang ketat untuk menjamin integritas data arus kas. Rekomendasi pembedaan sistem. Memiliki modul khusus manajemen arus kas, mampu menghasilkan laporan keuangan lengkap. Lalu kita lanjut di bab 4 penutup. Untuk kesimpulannya, WordPress berfungsi sebagai sistem informasi dasar. Yang kedua, ada ketergantungan tinggi pada input manual. Ketiga, rentannya data terhadap human error. Dan yang keempat, keterbatasan pelaporan dan rekonsiliasi, dan perlunya migrasi sistem. Saran dari kami, berdasarkan kesimpulan yang telah disajikan, berikut adalah saran yang diajukan kepada PT Jagat Pramudia Aksata terkait dengan peningkatan efisiensi dan keandalan sistem informasi akuntansi. Yaitu ada saran jangka pendek. Yang pertama, penguatan SOP input data. Yang kedua, validasi ganda. Dan yang ketiga, backup data rutin. Dan untuk saran jangka panjangnya, yang pertama, migrasi ke sistem informasi akuntansi terintegrasi, peningkatan kontrol internal digital, dan yang ketiga, pelatihan sumber daya manusia. Berikut ada daftar pustaka yang kami kutip melalui jurnal Tempo dahulu, dan ada link WordPress, ada link accurate-nya. Jadi di sini ada lampirannya. Ini untuk surat riset, form penilaian. Nanti di sini akan kami lampirkan link YouTube-nya. Dan ada indeks juga, glosarium. Sudah. Sekian dari makalah kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.